Halo para pecinta film dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Bang Adot di sini. Gimana? Apa hari ini masih berada di jalur yang aman? Jika tidak ya diaman-amanin saja. Oke sahabat sensasi film, pada video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Castle Falls. Apa kalian semua sudah siap? Jika sudah, nyalakan rokok dan seruput kopinya. Mari kita rasakan sensasinya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pemeran utama yang kita sebut saja Mike. Di mana Mike ini adalah seorang mantan petarung MMA kelas RT yang melegenda. Namun, dikarenakan dia sudah tidak muda lagi dan sempat mengalami cedera encok yang cukup parah, ia pun sudah lama tidak bertanding lagi. Usut punya usut, Mike datang ke sini sengaja untuk menemui sang mantan manajernya, di mana ia meminta kepada sang mantan manajer untuk bertanding lagi. Namun, sayangnya sang manajer pun mengatakan kalau Mike tidak dapat bertanding lagi. Mengingat Mike yang sudah tidak muda lagi dan pernah mengalami cedera encok yang cukup parah. Bahkan di pertandingan terakhir, Mike sendiri mengalami 3 kali kekalahan secara beruntun. Namun Mike sendiri terus meyakinkan sang mantan manajer bahwa dirinya masih layak dan pantas untuk bertanding lagi. Karena sekarang Mike sedang berada dalam kondisi kebangkrutan dan begitu sangat membutuhkan uang. Namun, lagi-lagi sang manajer tetap menolak dengan alasan Mike sudah dalam kondisi yang tidak muda lagi dan meminta agar Mike membiarkan atlet-atlet muda meneruskan kiprahnya. Saat di rumah, pada akhirnya Mike sadar bahwa dirinya sudah bukan petarung handal lagi dan sekarang ia pun sudah bangkrut. Bahkan ia harus keluar dari rumahnya dikarenakan sudah tidak mampu membayar uang sewa lagi. Pada saat akan meninggalkan tempat itu, Mike pun memberikan sarung tinju kepada anak-anak di sana. Itu menandakan ia akan benar-benar pensiun. Mike yang terus jadi pengangguran seperti aing ini akhirnya masuk ke dunia perkuliahan. Dan kebetulan pada saat itu ada lowongan di bagian kuli konstruksi. Tak pikir panjang, Mike pun langsung mau untuk bekerja di sana. Esok harinya, Mike pun langsung bekerja. Diketahui kalau Mike dan pekerja lainnya mengerjakan sebuah proyek penggusuran sebuah gedung rumah sakit yang bernama Castle High. Adegan berpindah kepada pria parubaya yang kita sebut saja Erikson. Erikson sendiri tinggal berdua bersama anaknya yang kita sebut saja Emily. Diketahui jikalau Emily ini mengidap penyakit kanker darah. Setelah itu, ada perawat puskesmas yang datang ke sana untuk menagih biaya perawatan Emily. Namun Erikson yang sudah kehabisan uang, ia pun meminta tempo. Bahkan pihak rumah sakit pun mengabarkan jikalau Emily sudah harus dikemoterapi lagi. Namun sebelum hal itu dilakukan, Erikson diharuskan membayar biaya terlebih dahulu sebesar $400.000. Karena surat asuransi yang dimilikinya sudah habis untuk pembayaran pengobatan sebelumnya. Adegan berpindah ke penjara, di mana kita diperlihatkan dengan pria berkulit hitam yang kita sebut saja Lando. Dan di saat para napi sedang bekerja, Lando kedatangan seseorang yang menanyakan di mana uang milik Damian. Di sana mereka pun bersih tegang hingga terjadi perkelahian. Berpindah ke Mike, dia masih merasa tidak menyangka dengan hidupnya, di mana dia yang dulu adalah seorang petarung dan sekarang harus menjadi kuli konstruksi. Namun tak lama, sang mandor proyek pun datang dan menegur Mike yang di mana dia terus melamun. Mandor proyek itu menyuruh Mike untuk terus bekerja karena penggusuran rumah sakit ini akan dihadiri oleh wali kota setempat. Dan di sisi lain, terlihat wali kota setempat sedang berpidato dan mengatakan kepada semua warganya kalau gedung rumah sakit yang tak terpakai itu akan diubah menjadi tempat yang dibutuhkan warga, yaitu sebuah gor olahraga. Lando yang kebetulan sedang menonton TV dan melihat berita penggusuran tersebut, ia pun sangat kaget dan meminta penjaga di sana agar kepala sipir segera menemuinya.
Singkat cerita, ia pun bertemu dengan kepala sipir yang ternyata dia adalah Erikson. Ia pun meminta Erikson untuk memindahkan Lando ke sel selatan dengan menawarkan uang yang sangat banyak kepada Erikson untuk kebutuhan keluarganya. Namun dikarenakan Lando yang sudah membawa-bawa keluarganya, Erikson pun langsung menghajarnya. Namun esok harinya Erikson pun datang kembali menemui Lando, lalu menanyakan perihal uang tersebut. Mengingat Erikson sekarang begitu sangat membutuhkan uang untuk pengobatan Emily. Di sana Lando bercerita kalau dulu ia pernah mencuri uang sebesar 3 juta dolar dari Damian, dan uang tersebut disimpan di gedung rumah sakit Castle High, yang kita tahu tempat itu adalah tempat di mana Mike bekerja. Di sini Lando tidak menginginkan uang tersebut dan ia hanya meminta kepada Erikson agar dirinya dipindahkan ke sel selatan, mengingat di sel ini ia selalu diburu oleh anak buah Damian. Di sisi lain, wakil sipir yang sekongkol dengan Damian menemui dan mengatakan kalau Erikson sedang menemui Lando. Mengingat Erikson sedang membutuhkan uang, Lando pun akan memanfaatkan hal tersebut untuk menyuruh Erikson mengambil uangnya. Dan Lando akan dipindahkan ke sel selatan yang tentu saja tidak terjangkau oleh Damian. Mendengar hal tersebut, Damian pun langsung menghubungi adik kandungnya yang kita sebut saja Deacon. Deacon sendiri adalah orang yang menjalankan bisnis haram Damian dari luar penjara. Berpindah ke Mike, terlihat kini Mike memiliki seorang teman yang kita sebut saja Badrun. Badrun bercerita kalau sebenarnya ia tidak mau bekerja sebagai kuli. Namun mengingat ia memiliki keluarga dan 2 anak, ia pun tetap melakukannya. Sementara Mike juga bercerita kalau dulunya Mike seorang petarung MMA kelas RT yang kini telah bangkrut. Hingga Badrun tersadar kalau dirinya pernah melihat Mike bertanding. Bahkan kedua anaknya adalah penggemar berat Mike. Setelah itu, kini Mike yang sudah tidak memiliki rumah, ia pun terpaksa harus tidur di dalam sebuah mobil yang terparkir di dekat gedung rumah sakit. Esok harinya terlihat Deacon dan istrinya sedang memantau rumah sakit tersebut dan mereka berencana masuk ke sana setelah para pekerja keluar. Di sisi lain terlihat Mike dan Badrun yang sedang bekerja dan membereskan barang-barang di sana. Badrun bercerita jika cita-citanya dia pergi ke Alaska bersama keluarganya. Dan Badrun pun menyarankan Mike agar pergi ke sana karena di sana banyak wanita cantik. Setelah itu Mike yang hendak membersihkan ruangan, ia pun tak sengaja menemukan uang yang begitu banyak. Ternyata selama ini Lando menyimpan uang tersebut di sebuah ruangan yang ada di dapur. Saat itu jam kerja mereka telah habis dan Badrun mengajak Mike agar segera keluar. Mike sendiri tidak mengatakan perihal uang tersebut dan hanya mengambil 10 dolar. Ternyata Mike juga berencana untuk mengambil uang tersebut saat semua pekerja sudah keluar. Di sisi lain terlihat Erikson yang akan menjalankan rencananya untuk mengambil uang tersebut dan berpamitan kepada anaknya dengan alasan dia ada pekerjaan mendadak. Beralih ke Mike yang sedang mengantri dengan pekerja lain untuk membeli bir. Namun tiba-tiba dia pamit sebentar. Dia beralasan kepada Badrun bahwa jaketnya tertinggal di gedung. Dan dia berjanji akan segera kembali sambil memberikan uang 10 dolar itu untuk membayar birnya. Mike pun mengendap-endap langsung masuk melalui pagar belakang. Setelah di dalam, ia sangat senang dan tak menyangka kalau dirinya menemukan uang yang begitu banyak. Bukannya langsung pergi, justru Mike malah menghitung uang tersebut. Karena ia berpikir tidak akan ada orang yang datang ke gedung tersebut, mengingat gedung tersebut akan segera dirubuhkan. Di sisi lain, terlihat Erikson pun bergegas masuk ke dalam, namun ia dilihat oleh salah satu anak buah Deacon dan langsung melaporkannya ke Deacon. Tak berselang lama, Deacon pun datang bersama anak buahnya melewati samping gedung. Ternyata di samping gedung tersebut ada seorang penjaga. Tanpa banyak bicara, istri Deacon pun langsung menghabisinya. Di sisi lain terlihat Erikson sedang menaiki tangga menuju lantai 6 di mana uang itu disimpan. Di sana terlihat begitu banyak dinamit yang akan diledakkan 4 jam lagi. Di waktu yang sama, terlihat Deacon dan anak buahnya sudah masuk ke dalam gedung dan menyuruh anak buahnya agar segera mencari di mana lokasi Erikson berada.
Berpindah ke Mike, ia pun mulai menyadari bahwa ada orang lain selain dirinya yang ternyata itu adalah Erikson yang berusaha mencari uang tersebut. Mike pun langsung memasukkan uang dan berusaha meninggalkan gedung tersebut. Namun saat hendak menuruni tangga, ia melihat anak buah Deacon. Mike pun memutuskan untuk kembali ke lantai atas. Di sisi lain, Erikson pun terus berusaha mencari uang tersebut hingga ia melihat beberapa lembar uang yang berceceran. Dari sini ia pun sadar jikalau uang tersebut sudah diambil orang lain. Sementara Mike yang berusaha kabur dari sana, ia malah tidak sengaja menendang sebuah besi. Yang sudah pasti hal tersebut terdengar oleh komplotan Deacon dan juga Erikson. Tanpa berlama-lama, komplotan Deacon pun langsung mencari orang tersebut. Dan beruntungnya Mike berhasil bersembunyi. Namun, di saat Mike bersembunyi, ia pun melihat Erikson yang pada saat itu juga sama sedang bersembunyi. Dan anak buah Deacon pun langsung teralihkan oleh seseorang yang juga sedang berusaha masuk ke gedung tersebut. Yang ternyata itu adalah Badrun, di mana ia datang ke sana untuk mencari Mike yang tak kunjung kembali. Namun, istri Deacon pun menemukan selembar uang dari kantung si Badrun, sehingga mereka menganggap jika Badrunlah yang sudah mengambil uang tersebut. Badrun pun disiksa agar dia mengaku di mana uang itu disimpan. Namun, Badrun yang memang tidak tahu apa-apa, ia pun hanya bisa pasrah. Mike sendiri yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga Deacon nekat menghabisi Badrun yang sontak hal tersebut membuat Mike terkejut. Alhasil keberadaan Mike pun diketahui oleh Deacon. Dan Deacon pun menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi orang yang sudah melihat hal tersebut. Sementara itu Mike begitu merasa sangat bersalah. Ia merasa kematian Badrun itu semua disebabkan oleh dirinya. Dan ia pun menyembunyikan uang tersebut dan berniat menghabisi komplotan yang sudah membuat sahabatnya tewas. Namun tak berselang lama ada satu anak buah Deacon yang datang ke sana. Mike pun langsung menghajar orang tersebut hingga tewas. Namun saat sedang menghajarnya, tiba-tiba istri dan komplotan Deacon langsung menodongkan senjata ke arah Mike. Alhasil Mike pun tertangkap dan akan segera dibawa turun. Beruntungnya Mike pun berhasil lolos dan kabur melewati pembuangan sampah. Namun ternyata di sana sudah ada Erikson yang sudah menodongkan senjata ke arah Mike. Di sana Erikson pun bertanya di mana Mike menyembunyikan uang tersebut. Namun Mike mengaku kepada Erikson kalau dirinya tidak tahu apa-apa dan Mike hanyalah seorang pekerja di gedung ini. Ketika Erikson lengah, Mike mencoba menghajarnya hingga terjadi perkelahian. Namun perkelahian mereka harus terhenti saat mereka ditodong pistol oleh salah satu anak buah Deacon. Mike dan Erikson mencoba menenangkannya. Hingga saat orang itu lengah, Mike pun berhasil menghajarnya. Sementara itu, Deacon pun menyuruh anak buahnya untuk memblokir semua pintu keluar. Kemudian, Deacon pun mencoba membuat sebuah kesepakatan dengan Mike, yaitu agar Mike memberikan semua uangnya, maka Deacon dan anak buahnya akan segera pergi. Sehingga Mike dapat keluar dari gedung tersebut dalam keadaan hidup. Namun, tawaran tersebut tak digubris sama sekali oleh Mike. Mike terus berlari untuk menghindari semua kejaran anak buah Deacon. Hingga saat itu Mike pun terjebak dan memutuskan untuk menggelantung. Di saat Deacon dan satu anak buahnya yang melihat Mike, mereka pun langsung menembakinya. Namun semua tembakannya meleset dan Mike pun berhasil masuk ke lantai bawah yang ternyata di sana sudah ada istri Deacon yang langsung menodongkan senjata api ke arah Mike. Beruntungnya Erikson datang dan langsung menyelamatkan Mike. Di bawah, Deacon yang mengira itu adalah Mike, dia dan anak buahnya mencoba menembakinya, yang ternyata itu adalah istrinya sendiri. Mengetahui hal tersebut, Deacon pun sangat terpukul dan berjanji tidak akan membuat Erikson dan Mike keluar hidup-hidup. Di sisi lain, Erikson yang melihat tangan Mike terluka, ia mencoba mengobatinya. Di sana, Erikson bertanya lagi kepada Mike perihal uang tersebut. Namun Mike tetap kekeh mengaku kalau dirinya hanyalah seorang pekerja konstruksi yang tidak tahu apa-apa mengenai uang tersebut.
Tak lama kemudian, dua anak buah Deacon datang ke sana. Mike dan Erikson berusaha menghabisi mereka satu persatu. Setelah itu, Mike menodongkan senjata ke arah Erikson, di mana Mike mengira kalau Erikson adalah anak buah Deacon yang sedang menyamar. Di sini akhirnya Erikson mengatakan semuanya, yang mana ia sangatlah terpaksa melakukan hal tersebut. Dan semua ia lakukan karena ia begitu sangat membutuhkan uang sebesar $400.000 untuk anaknya yang mengalami kanker darah. Dan pada akhirnya Mike pun percaya. Lalu Mike pun mengambil radio dan mengatakan kepada Deacon kalau Deacon sudah membunuh Badrun, sahabatnya yang sama sekali tidak bersalah. Dan jika Deacon menginginkan uang tersebut, maka naiklah ke atas, ucap Mike. Lalu Mike pun mengambil uangnya dan membagikannya kepada Erikson. Setelah itu Erikson pun mengajak Mike untuk segera keluar. Mike sendiri pada awalnya akan menghabisi Deacon dulu dan anak buahnya. Namun mengingat gedung ini akan segera diledakkan beberapa saat lagi, Erikson pun mengatakan kalau Deacon dan anak buahnya akan mati karena ledakan. Di sisi lain, wali kota dan jajarannya akan meledakkan gedung itu dalam waktu 15 menit. Namun, Mike tiba-tiba memiliki ide kalau dia akan turun melewati pembuangan sampah. Dan saat hendak mau turun, tiba-tiba dari bawah ada yang menembak. Akhirnya, mereka memutuskan akan ke balkon dan turun dari sana. Namun, saat menuju ke sana, Deacon dan anak buahnya yang tersisa berhasil menemukan mereka. Alhasil, terjadilah baku tembak yang begitu sengit. Setelah itu, Deacon menyuruh anak buahnya untuk menunggu di tangga bawah, sementara dirinya akan terus mengejar Mike. Namun, Mike terjebak dan tidak bisa masuk ke dalam tangga. Di sini, Mike menyuruh Erikson untuk segera pergi, karena Emily anaknya pasti sedang menunggunya. Sirine pun berbunyi, menandakan bahwa dalam 4 menit lagi gedung tersebut akan segera diledakkan. Mike mencoba menghadapi Deacon sendirian, sayangnya Mike pun kehabisan peluru. Lalu ia pun melempar sejumlah uang dan berduel dengannya. Sementara itu, Erikson berhasil ditemukan oleh salah satu anak buah Deacon. Namun di sana Erikson berhasil melumpuhkannya. Di sisi lain, Mike terus dihajar oleh Deacon. Hingga saat Mike dicekik, ia kembali sadar kalau ia adalah seorang petarung MMA kelas RT. Dan Mike pun berhasil membalikan keadaan dan langsung menghabisi Deacon. Setelah itu, ia pun langsung mengambil uangnya lalu bergegas pergi. Dan waktu pun tersisa 20 detik saja. Erikson pun berhasil menemukan Mike dan menyuruh Mike untuk segera meloncat. Deacon sendiri pun berusaha mengumpulkan uang yang berserakan, hingga pada akhirnya gedung itu pun diledakkan bersama Deacon yang masih berada di sana. Beberapa hari kemudian, Mike pun memberikan beberapa uang kepada keluarga Badrun, sahabatnya. Tentu mereka begitu sangat senang, mengingat kepala keluarga mereka kini sudah tiada. Lalu Mike pun memutuskan untuk pergi ke Alaska, karena sahabatnya Badrun pernah menyarankan agar Mike pergi ke sana. Sementara di penjara, Erikson membawa Damian menuju ke sel selatan, karena ternyata itu adalah salah satu permintaan dari Lando. Mereka pun meninggalkan Damian sendirian. Lalu tak lama setelah itu Lando dan gengnya pun datang untuk menghabisi Damian. Film pun selesai. Oke bos, sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Dan jangan sungkan-sungkan untuk main-main ke channel kami. Jangan lupa juga untuk terus support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Karena support dan dukungan dari kalian adalah motivasi dan semangat bagi kami. Dan agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih dan wassalam.